wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asmita Wulansari Daeng Liwang, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, serta rekan-rekan kuliah yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Salawat serta salam tak lupa pula kami kirimkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kami dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu seperti saat ini. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Indrawati Pakaya selaku moderator, dan teman saya Muhammad Tamsil dan Muhammad Rifaldi sebagai presentator. Adapun materi yang akan kami paparkan dalam video ini yaitu yang pertama adalah pengertian kepuasan kerja, teori kepuasan kerja, faktor dan indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja, fungsi dan manfaat kepuasan kerja, mengukur kepuasan kerja, dan upaya meningkatkan kepuasan kerja. Saya persilahkan kepada presentator untuk memaparkan materinya. Jadi saya akan menjelaskan tentang kepuasan kerja. Menurut Mangkunegara, kepuasan kerja adalah suatu perasaan mendukung atau tidak mendukung diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Menurut Hasibuan, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Menurut Afandi, kepuasan kerja adalah sikap positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai penting pekerjaan. Kepuasan kerja bersifat individu dan setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Semakin banyak aspek yang sesuai dengan keinginan dan harapan seseorang terpenuhi, maka semakin tinggi pula rasa puas yang dirasakan, begitupun sebaliknya. Teori kepuasan kerja. Menurut teori ini, puas atau tidak puasnya karyawan merupakan hasil dari membandingkan antara input dirinya dengan perbandingan karyawan lain. Jika perbandingan tersebut dirasa seimbang, maka karyawan akan merasa puas. Input adalah nilai diterima karyawan untuk dapat menunjang pelaksanaan kerja, misalnya pendidikan, pengalaman, skill, usaha, dan lain-lain. Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan karyawan, misalnya upah dan bonus. Teori ini menyatakan bahwa untuk mengukur kepuasan kerja seseorang dilakukan dorong menghitung selisih antara apa yang diharapkan dari pekerjaan dengan kenyataan yang dirasakan. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan kerja karyawan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Karyawan akan merasa puas apabila mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan karyawan terpenuhi, maka makin puas pula karyawan tersebut, begitu pula sebaliknya. Teori ini menyatakan bahwa harapan, keinginan, serta kepentingan adalah milik individu dalam kelompok dan bukan sebagai individu yang independen. Pandangan dan pendapat kelompok tersebut oleh karyawan dianggap sebagai kelompok acuan atau tolak ukur untuk menilai dirinya maupun lingkungannya. Karyawan akan merasa puas apabila hasil pekerjaan sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan kelompok tersebut. Teori dua faktor dikembangkan oleh Franklin Habermas tertentu motivasi English. Dua faktor dapat menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas. Faktor pemeliharaan, yaitu faktor-faktor yang dapat menimbulkan rasa tidak puas kepada seseorang karyawan, terdiri dari yang pertama, kebijakan perusahaan, kedua, supervisi, yang ketiga, hubungan antar pribadi, yang keempat, kondisi kerja, yang kelima, gaji. Kedua, faktor motivasi, yaitu faktor-faktor yang dapat memuaskan dan mendorong manusia untuk bekerja dengan giat, yang terdiri dari keberhasilan pelaksanaan, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, mengembangkan potensi individu. Faktor dan indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada dua faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, faktor pegawai, yaitu kecerdasan, IQ, kecakapan, khusus umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, cara berpikir, resepsi, dan sikap kerja. Yang kedua,
faktor pekerjaan yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat mutu pegawai, jaminan finansial, kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial dan hubungan kerja. Indikator yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu kepuasan terhadap gaji pokok, yang kedua kepuasan terhadap peluang kenaikan gaji, yang ketiga kepuasan terhadap penghargaan atas hasil kerja karyawan, yang keempat kesempatan promosi jabatan. Fungsi kepuasan kerja. Fungsi dari kepuasan kerja adalah mengarah pada pelaksanaan kerja yang lebih baik atau sebaiknya prestasi kerja menimbulkan kepuasan. Hal ini didasari secara historis sehingga dianggap bahwa para karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja akan melaksanakan pekerjaan dengan baik. Manfaat kepuasan kerja: 1. Meningkatkan gairah dan semangat kerja. 2. Meningkatkan motivasi kerja. 3. Menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. 4. Meningkatkan produktivitas dan prestasi kerja. 5. Mengurangi perputaran tenaga kerja. 6. Mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Mengukur kepuasan kerja: 1. Menggunakan skala indeks deskripsi jabatan, yaitu dengan mengajukan pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan. 2. Menggunakan kuesioner kepuasan kerja berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban: sangat tidak puas, dan puas terhadap pertanyaan yang diajukan. 3. Berdasarkan ekspresi wajah, responden diharuskan memilih salah satu gambar wajah orang, mulai dari wajah yang sangat gembira sampai cemberut. Kepuasan karyawan dapat dilihat dari gambar yang diambil. Dampak kepuasan kerja: merasa aman dan nyaman sehingga betah bekerja. 2. Meningkatkan produktivitas kerja. 3. Berkurangnya rasa stres. 4. Menimbulkan kesetiaan atau loyalty. 5. Prestasi kerja. 6. Dan pengabdian. Dampak ketidakkepuasan kerja: meninggalkan pekerjaan atau bermalas-malasan, berpengaruh pada mental dan kesehatan, menurunnya produktivitas karyawan, sering bolos kerja, menyuarakan atau protes, berkurangnya karyawan. Upaya meningkatkan kepuasan kerja: 1. Menyesuaikan orang dengan pekerjaan yang sesuai minat dan keahlian mereka. 2. Mendesain pekerjaan agar menarik dan menyenangkan. 3. Membuat pekerjaan menjadi menyenangkan. 4. Kesempatan promosi yang adil. 5. Memberikan gaji yang sesuai. Kesimpulan: 1. Kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan emosional individu terhadap situasi atau kondisi kerja. 2. Tanggapan emosional tersebut bisa berupa perasaan puas jika keinginan tercapai atau tidak puas jika keinginan tidak tercapai. 3. Kepuasan kerja dapat dirasakan karyawan setelah karyawan tersebut membandingkan antara apa yang dia harapkan akan diperoleh dari hasil kerjanya dengan kenyataan yang sebenarnya dia peroleh. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.